Sering banget kita dengar pertanyaan, apakah banyaknya orang Tionghoa di Indonesia itu berdampak? Jawaban singkatnya, ya ada pengaruh. Tapi pengaruhnya itu positif di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini bukan ancaman, justru semua itu bergantung pada kebijakan negara, bukan etnisitas seseorang. Yuk kita bedah penjelasannya yang paling aman, akurat, dan seimbang. Pertama, kita lihat kontribusi ekonominya. Komunitas Tionghoa di Indonesia itu sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Mereka banyak sekali terlibat di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, UMKM, industri makanan, sampai ekspor-impor. Coba deh lihat sekeliling kita. Banyak perusahaan besar di Indonesia yang dibangun oleh warga keturunan Tionghoa. Ini jelas memberi pengaruh positif buat ekonomi nasional. Apa saja pengaruhnya? Tentu saja membuka banyak lapangan kerja, menggerakkan roda bisnis dari skala kecil sampai besar, dan ujung-ujungnya ikut meningkatkan PDB nasional. Kedua, soal akulturasi budaya. Sadar atau enggak, budaya Tionghoa itu sudah menyatu banget dengan budaya Indonesia. Coba sebutkan makanan favorit kamu. Jangan-jangan ada pengaruhnya. Contohnya banyak banget. Ada bakso, mie ayam, bakmi, bahkan pempek. Dan siomay juga punya jejak akulturasi. Belum lagi dari sisi arsitektur khas di kawasan pecinan, tradisi Imlek yang sekarang jadi hari libur nasional, sampai seni barongsai yang selalu meriah. Semua ini justru memperkaya identitas Indonesia, bukan menggantikannya. Keren kan? Ketiga, yang paling penting, kebijakan negara itu tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Walaupun negara kita punya banyak sekali etnis, semua keputusan negara itu dibuat berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku untuk semua. Jadi, tidak ada satu etnis pun yang bisa menguasai Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Suara itu berasal dari rakyat, dari semua etnis. Pemerintah kita juga diatur oleh konstitusi, bukan oleh kelompok tertentu. Jadi, keamanan dan kedaulatan negara kita sama sekali tidak bergantung pada jumlah suatu etnis. Justru tantangan sebenarnya itu datang dari persepsi negatif dan hoax. Kadang kan suka muncul isu soal pengaruh asing, penguasaan ekonomi, atau dominasi etnis. Percayalah, sebagian besar isu itu cuma dibesar-besarkan untuk kepentingan politik sesaat. Faktanya jelas, Indonesia dikendalikan oleh konstitusi, bukan oleh etnis manapun. Ingat, Indonesia adalah negara multi-etnis. Kita punya suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Dayak, Papua, Bali, Madura, Tionghoa, dan ratusan suku lainnya. Keunikan dan kekuatan Indonesia itu justru karena kita beragam, tetapi tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulannya, banyaknya orang Tionghoa di Indonesia itu bukan ancaman, mereka adalah bagian dari bangsa yang memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi, budaya, dan perkembangan sosial kita semua. Selama negara kita kuat, hukum ditegakkan, dan masyarakatnya bersatu, Indonesia akan selalu aman dan terus maju. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya ya.